Kak. Terima kasih ya kepada Jessica yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke ruangan kakak pada hari ini. Kakak ingin bertanya, apakah Jessica sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling? Belum, Kak. Baiklah. Di sini apa yang Jessica ketahui tentang konseling? Yang saya ketahui tentang konseling itu tentang curhat-curhat. Jadi yang Jessica ketahui konseling itu cuma sekedar curhat-curhat gitu ya? Iya, Kak. Baiklah, di sini kakak ingin meluruskannya kembali ya Jessica. Baik, Kak. Apa itu konseling? Konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan atau yang diberikan oleh konselor kepada klien atau konseli untuk mengatasi permasalahannya yang bertujuan untuk memandirikan klien. Di sini Jessica tidak perlu ragu dan sungkan untuk menceritakan permasalahan yang Jessica hadapi, baik itu masalah pribadi Jessie, masalah keluarga, atau masalah yang lainnya. Di sini kakak akan menjaga rahasia Jessie untuk tidak mengatakan kepada orang lain apa permasalahan yang Jessica hadapi. Itu pun atas izin Jessica sendiri yang ingin kakak menceritakan masalah Jessica kepada orang lain. Di sini Jessica tadi sekolah. Iya. Jam berapa Jessica pulang sekolah? Tadi Jessi pulang agak cepat karena ada ujian. Jam berapa tuh Jessica pulang? Tadi sekisaran jam 10-an, Kak. Jam 10. Tapi kakak lihat Jessica kayaknya tampaknya murung, apakah begitu? Iya, benar, Kak. Mungkinkah Jessica ingin mengungkapkan perasaan tersebut kepada kakak? Iya, begini, Kak. Saya selalu merasa tidak tenang saat menghadapi ujian. Kalau begitu kakak ingin tahu apa yang membuat Jessica merasa tidak tenang? Begini, Kak. Saya mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal ujian karena banyak materi yang belum saya pahami. Dan di samping itu, saya juga tertekan, Kak, ketika melihat nilai ujian yang sudah keluar. Jadi Jessica ini cemas karena belum bisa mendalami materi ujian, sehingga berdampak pada kekhawatiran nilai. Apakah begitu? Iya, Kak. Baik, kakak mengerti dengan apa yang Jessica rasakan. Kakak juga tahu apa yang Jessica lakukan di sekolah maupun di rumah. Apakah ada yang menghambatnya Jessica? Iya, Kak. Ketika di sekolah saya merasa paling bodoh, Kak, di antara teman-teman. Saat ada soal dari guru, teman-teman saya selalu aktif menjawab, sedangkan saya tidak mengerti apa-apa sehingga saya jadi malas untuk mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru saya. Ya, teruskan Jessica. Ketika di rumah, Kak, saya berusaha belajar memahami materi juga, tetapi saya tidak paham-paham dan akhirnya gerget dan mengisi waktu senggang saya. Lalu bagaimana dengan orang tua Jessica? Apakah mereka mengetahui tentang hal ini? Ataukah mereka juga ada kaitannya dengan permasalahan yang Jessica alami saat ini? Orang tua saya tidak tahu, Kak, karena sebenarnya saat kelas 8 kemarin saya sering tidak masuk sekolah pada hari tertentu dan alasan yang saya berikan kepada orang tua saya adalah sakit. Namun alasan yang sebenarnya adalah saya takut menghadapi salah satu mata pelajaran yang ada hari itu. Di samping itu karena gurunya galak, saya juga tidak paham. Kakak suka dengan keterbukaan Jessica. Namun adakah kemungkinan bagi Jessica untuk melakukan atau memikirkan cara-cara? Sebenarnya saya ingin belajar kelompok bersama teman-teman seperti mengerjakan soal, kemudian memahami bersama. Namun saya minder, Kak. Ya, kalau tidak, saya juga ingin agar orang tua saya mengizinkan saya untuk privat. Namun untuk privat,
sejauh ini saya belum berani bilang. Dari apa yang Jessica katakan, kakak melihat bahwa ada kemauan yang tinggi untuk Jessica belajar, namun dihambat oleh rasa minder atau rasa pesimis. Apakah begitu? Iya, benar Kak. Setelah lulus ini, saya juga ingin masuk SMA pilihan saya. Jadi, saya berharap bisa lulus dengan nilai yang tidak mengecewakan. Baik, kakak menghargai pilihan Jessica untuk berusaha dan menurut kakak alternatif yang Jessica pilih ini tampaknya cukup relatif. Kalau Jessica tidak keberatan, kakak bisa membimbing Jessica untuk sementara waktu. Sementara waktu ini bagaimana menurut Jessica? Kakak kan kuliahnya sering pulang malam. Apakah kakak tidak mengganggu? Saya juga malu di hadapan kakak jika nantinya tidak tahu apa-apa. Alangkah baiknya Jessica relax saja. Untuk masalah waktu nanti kakak bisa meluangkan di hari Minggu. Baiklah Kak. Lalu bagaimana ketika di sekolah agar saya mampu sedikit demi sedikit menyerap materi dari guru? Jessica jangan sungkan untuk bertanya pada guru, juga ya jika ada di mata pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut yang Jessica kurang paham, Jessica bisa langsung bertanya kepada guru itu. Mungkin itu Jessica. Baiklah Kak, saya menyukai saran kakak. Baiklah, untuk lebih memudahkan Jessica ya, untuk Jessica untuk persiapan ujiannya, bagaimana Jessica bisa kayak membeli buku atau kayak contoh-contoh soal gitu untuk prediksi ujiannya. Baiklah Kak, kalau begitu. Namun di samping itu saya masih ragu, apakah dengan waktu yang tak singkat ini saya bisa memaksimalkan usaha saya atau tidak? Sesungguhnya Allah akan memberikan kemudahan bagi hambanya yang berikhtiar. Baiklah Kak, saya mengerti. Baiklah, dari pembicaraan kita sejak tadi, kakak berpikir ada beberapa hal yang dapat diperoleh sebagai kesimpulan. Sementara dapatkah Jessica untuk menyimpulkannya? Iya Kak, ada beberapa alternatif yang saya tadi simpulkan. Ya, selain itu kakak juga akan berusaha untuk memberikan rumus-rumus seperti yang kakak dapat waktu kakak sekolah dulu sehingga mudah dipahaminya. Ya Kak, saya setuju. Bagaimana perasaan Jessica setelah kita berbincang-bincang? Setelah berbincang-bincang dengan kakak, perasaan saya menjadi lega. Saya bisa senang menemukan titik cerah dari kecemasan yang saya hadapi. Terima kasih ya Kak atas sarannya. Iya, sama-sama Jessica. Kalau begitu, adakah hal lain yang ingin Jessica sampaikan kepada kakak? Saya rasa sudah tidak ada lagi Kak. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi,